Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Razak, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621 0825 161. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 26 Surabaya kelas 8H dengan materi pengurusan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allahul azim. Yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Baik, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Sela sama Safa. Kenapa Sela sama Safa nggak masuk? Oh, sakit. Baik. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit disehatkan oleh Allah, dan kita yang sehat terjaga kesehatannya oleh Allah. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Oke, silakan guys. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Billahi rabbi zidni ilmi ishrah li. Amin. Baik. Anak-anak, kalau kemarin kita belajar tentang pemotongan hewan, kurban dan akikoh, masih ingat akikoh itu dilakukan dalam rangka apa? Lahirnya. Maka hari ini kita masuk topik yang baru, yakni tentang salah. Kurang satu. Tentang al-janazah. Oke. Al-janazah. Di antara kalian ada yang tahu dan bisa menjelaskan apa itu janazah? Ya, Safara? Oke, orang yang sudah meninggal dunia disebut dengan jenazah. Maka materi hari ini adalah tentang pengurusan jenazah. Oke, tentang pengurusan jenazah. Pak, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep dan hukum fardu kifayah pengurusan jenazah. Kemudian mengidentifikasi rukun dan syarat memandikan. Kita akan menganalisis hikmah dan nilai-nilai spiritual dalam pengurusan jenazah. Oke, sudah siap buat belajar hari ini? Ya. Yuk, murojaah Besti. Ya, sebelum kita mulai,
materi. Kita baca sama-sama surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ada yang berkenan buat membaca? Oke, Safara lagi. Yuk kita ikuti setelah Safara membaca. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Marhamna bil Quran. Tepuk tangan buat Safara. Berikutnya ada yang berkenan buat membacakan terjemahannya? Siapa? Oke, silakan Oges. Kelihatan dari sini? Oke, silakan mendekat. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu raih harinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Baik, tepuk tangan buat Oges. Baik anak-anak, Al-Jumu'ah ayat 8 ini ada yang mau menjelaskan apa maksud yang terkandung di dalamnya? Oke, Vio, silakan. Jadi surat Al-Jumu'ah ayat 8 ini menjelaskan bahwa kematian bisa datang pada siapapun, kapanpun dan dimana. Oke, tepuk tangan buat. Yuk kita olahraga dulu. Silakan berdiri di tempat. Kita olahraga sembari berzikir. Silakan hadap ke Pak Rozak semua. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Yang kiri, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah, dua-dua. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah, katakanlah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu. Baik anak-anak, silakan disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Silakan jawab pertanyaan dari Pak Rozak seputar pengurusan. Sudah siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, silakan dijawab. Orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki. Oh, ini nomor 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Kita random. Adalah, apakah A? Apa jawabannya? B ya? Ada yang jawab B. Masa apa laki-laki punya suami? Kan tidak mungkin ya. Sudah benar semuanya jawabannya? Ada yang salah satu? Oh, Novel salah satu ya, Novel ya. Gak apa-apa, belajar lagi ya Mas. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, ada video. Silakan disimak baik-baik. Kira-kira tentang apakah video yang akan Pak Rozak tayangkan? Disimak baik-baik, nanti di akhir video Pak Rozak akan minta kalian buat merefleksikan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menceritakan kisah apa? Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya Rasulullah wafat karena apa? Karena diracuni oleh siapa? Seorang wanita Yahudi melalui makanan berupa kambing.
Nah, sebelum wafat, apa pesan Rasulullah untuk kita semuanya? Jaga sholat dan anak yatim. Ini pesan Rasulullah karena saking tahunya Rasulullah kelak akan ada zamannya orang-orang suka meninggalkan sholat dan anak yatim terlantarkan begitu saja karena tidak ada yang menanggungnya. Apa saja yang kita lakukan ketika seseorang sudah wafat? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, baik. Anak-anak, berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, sudah dibagi kelompok kemarin ya? Oke, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, bagus, sudah dikondisikan, tempat duduknya juga sudah dikondisikan seperti berkelompok. Nah, tugasnya apa? Masing-masing kelompok silakan bagi ada 2 kelompok kecil. Kelompok ahli namanya dan kelompok asal. Kelompok ahli tugasnya adalah 1, menjawab pertanyaan pada LKPD ahli. Ya, ada fokusnya di sini. Silakan kalian buat pertanyaan mendasar yang berdasarkan pada fokus yang sudah Pak Rozak buat. Bisa dimengerti? Setelah itu silakan dikembangkan menjadi peta konsep yang menarik. Nah, kemarin sudah saya instruksikan untuk membawa alat hias atau bahan-bahannya. Sudah dibawa semuanya? Hari ini silakan tinggal dieksekusikan. Paham ya? Kemudian kelompok asal tugasnya adalah menyusun puzzle. Puzzle yang berisikan tata cara pengurusan jenazah sesuai pada topik yang didapatkan masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, ya, challenge yang pertama, challenge berikutnya adalah mengelaborasi materi yang sudah didiskusikan. Kelompok ahli bagian presentasi, kelompok asal bagian mencari materi dari kelompok-kelompok lain. Bisa dimengerti? Baik, Pak Rozak akan bagikan LKPD dan juga lembar kertas A3-nya. Silakan dikerjakan. Oke, ini LKPD-nya kelompok 1 yang mana ini ya? Oke. Kelompok 1, silakan dikerjakan. Tulis nama anggota kelompoknya di LKPD halaman pertama. Halaman kedua adalah untuk LKPD kelompok ahlinya. Halaman ketiga untuk LKPD kelompok asalnya. Oke, jangan lupa tulis nama anggotanya dengan tulisan yang baik dan jelas ya. Oke. Ini kelompok 1. Kalau berapa ini? Kelompok 1 ya, silakan dikerjakan ya. Oke, ini kelompok 2, silakan dikerjakan ya. Maaf, balik kelompok 1 ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok berapa ya? Oke, ini kelompok 3 ya, silakan dikerjakan. Ya, sama-sama. Oke, ini kelompok 4, silakan dikerjakan ya. Oke. Baik. Anak-anak, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit, cukup tidak? Dengan baca basmalah bersama. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak kartu sholatnya sudah dikumpulkan semua? Ada yang tidak bawa? Oke, lain kali dibawa ya. Bagus. Silakan dikerjakan puzzle-nya, silakan disusun yang rapi. Disusun. Jangan lupa, HP-nya sudah diambil belum? Oh iya, silakan kalian sesuaikan verifikasi dengan sumber belajar yang ada di buku ataupun di HP. Ini punya siapa? Oke, punya kamu. Silakan di verifikasi. Ini punya siapa? Ini punya Amira. Oke, silakan Amira dikerjakan dalam. Ini tuh cuma pertanyaannya saja. Ya, pertanyaannya saja ya. Yang LKPD ahli pertanyaannya saja. Ya, pertanyaannya mengacu pada fokus yang nantinya dilanjutkan menjadi
peta konsep ya. Ya, silakan kalian diskusikan. Oke. Sudah sampai mana ini? Ya, sudah. Silakan diverifikasi. Pastikan jawaban tata caranya benar. Tidak ada yang salah karena ini materi fikih. Fikih itu tentang salah dan benar ya. Oke, walaupun nanti mungkin akan ada perdebatan para ulama. Oke, sudah mulai hias. Ada yang sudah mulai potong-potong hiasannya. Oke. Silakan diisi nama anggota kelompoknya ya. Oke, bagus. Pertanyaannya paham dengan pertanyaannya? Apa saja syarat jenazah yang Oke, bagus. Fokusnya sudah sesuai. Bagus. Oke, pertanyaannya sudah dibuat. Oh, ada 3 pertanyaan masing-masing fokus. Coba. Berapa jumlah lapis kain? Oke, bagus. Ada perbedaannya ya. Sudah sampai mana? Bagus. Oke. Silakan ikut melibatkan diri pada diskusi kelompok ya. Ingat, kita harus saling peduli ya. Nah, hati-hati jangan sampai ada barang yang rusak ya. Kena beli, kena kaki nanti sakit. Oke. Semoga sehat selalu. Oke. Silakan. Kamu ada masalah apa? Oke. Ya. Silakan. Boleh ikut bekerja dengan teman-temannya ya. Oke, pastikan setiap anggota kelompok terlibat dalam diskusi aktif. Ya. Karena kita semua adalah makhluk sosial. Ingat tadi tidak mungkin kita merawat jenazah kita sendiri. Tentu kita membutuhkan orang lain. Oke, waktunya sudah berjalan 5 menit. Kurang 10 menit lagi. Oke, ada kendala apa? Sudah ada? Oh, sudah mulai menghias ya? Oke, bagus. Ya, oh ada stiker-stikernya, bagus. Khusus kelompok 2 itu puzzle-nya ada 2 macam ya? Iya, Pak. Ya, untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan ya? Dibedakan ya, Pak ya? Ya, betul. Diklasifikasi ya. Jangan sampai terkecoh ya. Ya, boleh nempelnya seperti kelompok 1 ini anak-anak ya. Ditempelkannya di LKPD. Wah, ini bagus nih, kreatif. Cepat banget ya. Nah, ditempelkan di sini, boleh nanti dibuka-buka. Keren, bagus. Biar tidak menghabiskan ruang ya. Oke, sudah selesai semua ya anak-anak ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Berikutnya adalah kita masuk pada fase menyajikan dan menggali data dari kelompok lain. Silahkan, nanti peraturannya adalah, perhatikan, kelompok ahli, kalian tetap berada di mejanya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok asal yang berasal dari kelompok lain. Nanti perputarannya, perhatikan, kelompok asal kelompok 1 bergeser ke kelompok 2. Kelompok asal kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok asal kelompok 3 bergeser ke kelompok 4. Kelompok asal kelompok 4 ke kelompok 1. Nanti kalau Pak Rozak kasih informasi sudah cukup, silakan berganti. Jangan lupa sebutkan Asmaul Husna. Wah, Pak, saya ingatnya Ar-Rozak, karena ingat Pak Rozak boleh. Ar-Rozak selesai gitu, nanti boleh bergantian. Kira-kira untuk presentasi setiap sesinya butuh berapa lama? 1 menit? 5? 3 menit cukup ya? Ingat, tugas kelompok asal adalah mencatat materi dari kelompok lain. Pak, lembar LKPD-nya kurang, Pak. Boleh kalian siasati dengan lembar kertas yang lain. Bisa mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai.
Oke, kelompok asal 3. Oke. Silakan dipelajari ya. Oke. Kamu kelompok berapa? Sini ya di. Sudah cukup? Ya, bergeser ucapkan. Oke. Baik. Kelompok 2 silakan ke kelompok 4. Kelompok 3 ke kelompok 1. Kelompok 1 ke kelompok 3, ke kelompok 3 ke kelompok 1. Oh iya sudah. Jangan dikabur. Kelompok 4 sudah? Ar-Rahman sudah? Oke, sudah cukup. Silakan bergeser ke kelompok berikutnya. Jangan lupa ucapkan Asmaul Husna. Apa? Terus gimana? Pertama dari sholat jenazah. Ini tuh surat jenazah. Itu bisa dibaca. Ayo, Mas Bobian mau ngejelasin. Ayo, Mas Kira-kira kuburan bertingkat boleh nggak ya? Misal nih ada ini fenomena banyak terjadi. Kuburan sudah ada penghuninya. Karena sudah lama nggak bayar uang kontrak, ditimpa dengan jenazah lain. Boleh tidak? Oke. Oke ya, betul. Baiknya pakai sarung tangan ya. Karena kalau pakai tangan biasa gini, barangkali tangannya ngapal itu kan kasihan. Godok. Ya, ucap alhamdulillah. Silakan kembali ke kelompok asal buat kita semuanya. Baik, anak-anak, Pak Rozak kasih waktu 5 menit buat kelompok asal yang sudah menggali data dari kelompok-kelompok lain untuk presentasi ke kelompoknya masing-masing. Oke? Baik, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, anak-anak, kalian sudah saling berbagi materi, alhamdulillah. Bagaimana materi hari ini bisa dipahami dengan baik?
Kira-kira kalau nanti ada orang terdekat di rumah kalian yang meninggal dunia, kalian siap, sanggup, bisa untuk merawat jenazahnya? Anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, kira-kira ada tidak yang berkenan untuk merefleksi apa yang kita pelajari hari ini? Silakan disampaikan. Bidanar. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yaitu kita harus merasa empati pada satu orang lain dan bertanggung jawab supaya tidak semua mengenai dosa karena tidak mengurus sebuah mayat atau jenazah. Oke, tepuk tangan buat Danar. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang berempati, bersosial, peduli, karena setiap dari kita pasti akan mati dan tidak ada yang mati dia berangkat ke kuburan sendiri. Gitu ya. Satu lagi ya, kita belum melakukan tes post-tes. Oke, sudah siap? Silakan disiapkan gawainya, gadgetnya disiapkan. Oke. Masukkan pinnya. 582628. Silakan ditulis, ketik. 582628. Kalau sudah silakan login. Nanti kita akan mulai sama-sama. Bismillah, bismillah, bismillah. Kalau sudah bisa jalan, silakan mulai start. Mulai. Jangan lupa diberi nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan. Cepat dan tepat. Oke, it's okay. Kelompokkan diri kalian dalam kerjasama. Tidak kerja sendiri-sendiri. Yuk. Sudah selesai? Oke, good job. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Great job. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah? Oke, keren. Baik, yuk kita bahas bersama-sama. Silakan hadap ke depan. 3, 2, 1. Oke. Mulai dari pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Oke, berikutnya pakaian khusus kafan. Berikutnya bacaan yang dibaca setelah takbir kedua sholawat. Oke. Berikutnya kondisi seseorang menjelang kematian disebut dengan sakratul maut. Oke, berikutnya posisi imam ketika jenazah laki-laki perempuan. Perut, bagus. Berikutnya ghaib. Bagus. Menghibur keluarga? Iya, takziah. Terakhir, mengunjungi kuburan? Ziarah. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita lihat hasilnya. Kira-kira dari game barusan, siapakah kelompok tercepat? Kelompok tercepat adalah kelompok 1. Berikutnya kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 2 dan kelompok 3. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, Pak Rozak evaluasi dari hasil observasi dan pengamatan saya tentang diskusi kelompok tadi, maka Pak Rozak akan berikan hadiah ke kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian, tapi jangan berkecil hati, Pak Rozak juga siapkan hadiah buat peserta terbaik dari masing-masing kelompok. Ini silakan diterima. Oke, pulpen semoga bermanfaat ya. Untuk kelompok 2, saya berikan kepada Oges ya. Haikal boleh berjuang lagi ya. Oke, kelompok 3 Pak Rozak berikan pada Safara. Oke, tepuk tangan buat Safara. Kelompok 4 kepada Fidanar. Tepuk tangan buat Fidanar. Apresiasi khusus buat yang paling bagus desainnya dan yang paling berperan dalam desain. Kelompok 1 Safira. Oh 2, maaf, kelompok 2 Safira. Tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak, hari ini belajarnya bahagia. Hari ini belajarnya semangat. Paham?
Oke, kalau Pak Razak tanya, bagaimana hari ini? Paham, bahagia, semangat bisa? Bagaimana hari ini? Baik. Ya anak-anak, terima kasih buat hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah kurangnya ya. Dimaafkan tidak? Kita saling memaafkan. Berikutnya kita boleh istirahat. Terima kasih, mohon maaf. Para Razak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua.